Kejadian cerita ini bermula saat Andi mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan dari tenannya yang berada di Bali. Andi pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalani selama berada di Pulau Bali. Secara singkat Andi dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di daerah Denpasar. Tanpa berpikir panjang, Andi langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana Andi sudah ditunggu oleh temannya. Ia disediakan kos sebagai tempat tinggalnya selama berada di Bali. Sesampainya di Bali Andi tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Andi masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana Andi hanya berkeliling Denpasar sembari menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Andi pun memulai pekerjaannya dengan mengantar seorang ibu-ibu yang habis berbelanja. Setelah itu Andi mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya itu. Hingga suatu ketika Andi mendapatkan orderan makanan. Setelah makanan selesai dipesan, Andi langsung tancap gas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah dilalui, hingga tempat yang dituju ditemukan. Tapi, ini aneh, kata Andi dalam hati. Tak disangka, ternyata tempat tujuan orderan itu sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan. Tanpa pikir panjang, Andi langsung memutar balik motornya dan memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya. Dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Sesampainya di kosan, Andi dengan sukarela memberikan makanan tadi ke temannya. Sambil bercerita, barusan dapat orderan fiktif. Masak alamat tujuannya di rumah kosong. Dan terus mengobrol mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada hari itu Andi memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Andi hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game. Keesokan harinya, Andi kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore semua berjalan lancar. Andi terus mengaktifkan aplikasinya. Saat azan maghrib tiba-tiba dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Andi langsung menerima orderan tersebut. Dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Andi pun berangkat ke tempat tujuan yang dimana ia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk Andi meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. "Pak, permisi minta izin mau mengantarkan makanan," kata Andi. "Baik mas, sampean langsung saja ke sana," jawab bapak security-nya. Andi pun langsung berangkat. Alamat tujuan sudah ketemu. Andi turun dari motornya dan dia pun memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Andi melihat sekeliling sambil mencari bel. "Sepertinya tidak akan kedengeran jika dipanggil dari sini," kata Andi sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya. Andi menemukan bel rumahnya di pojok dekat gerbang. Andi pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. "Halo Pak, sudah di mana?" Ternyata telepon Andi sudah diangkat, dan menanyakan keberadaannya. "Sudah di depan rumahnya Mbak," jawab Andi. "Oh ya udah Pak, saya keluar dulu," kata customer tersebut. Akhirnya Andi mencoba menunggu. Tidak lama menunggu, pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik sekitar umur 20-an memakai kaos lengan pendek dan celana pendek. "Mbak Jenny ya?" tanya Andi. "Iya mas, ini uangnya," jawab Jenny. "Waduh saya tidak ada kembaliannya Mbak," kata Andi. "Ya udah kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya Mas," jawab Jenny. Sebelum Jenny kembali, Andi memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk. "Tunggu sebentar ya Mas," kata Jenny sambil berjalan kembali masuk ke rumahnya. Jenny terus berjalan cepat dengan sedikit lari. Jenny sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu Jenny mengambil uang pas, Andi pun mencoba melihat seisi rumah Jenny yang sangat bagus. "Bagus banget rumahnya," kata Andi dalam hati. Di dalam gerbang terdapat taman dan di tengahnya terdapat air mancur yang indah. Sekitar 15 menitan menunggu, Jenny masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Andi memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Andi menunggu. Sudah hampir 30 menit tapi si pemilik rumah belum keluar juga. Hingga akhirnya Andi memutuskan untuk memanggil Jenny dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika,
Andi sangat percuma memanggil karena jaraknya emang jauh dari gerbang depan ke pintu rumah Jenny. Entah mengapa Andi ini lupa jika di situ ada bel rumahnya. Saat Andi memanggil-manggil Jenny, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. "Mas ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" tanya Pak Security. Sambil menoleh ke arah Pak Security tadi, Rudy menjawab, "Mbak Jenny pesan makanan lewat ojol Pak. Sebentar Mas, sini dulu," kata Pak Security itu. Andi pun berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak Security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu Pak Security tadi berbisik kepada Andi. "Rumah ini sudah lama kosong Mas," kata Pak Security. "Mana mungkin Pak," jawab Andi yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security itu. "Ia pemilik rumah ini meninggal dunia. Lalu keluarganya pindah. Dan rumah ini dikosongi sudah lama," kata Pak Security yang mencoba menjelaskan. "Kok bisa Pak? Tadi itu mbaknya keluar. Dia ngambil makanannya. Karena uang yang dikasihkan nominalnya besar. Jadi saya minta diambilkan uang pas saja," kata Andi. "Coba sampean lihat ke belakang Mas. Itu rumah sudah kosong," kata security itu dengan nada yang sedikit menekan. Andi pun menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya Andi. Rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tak terurus di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya. Juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. "Astagfirullah," kata Andi. Seketika itu juga badan Andi lemas dan gemetar. "Tapi Pak, makanannya tadi dibawa masuk rumah itu juga loh," kata Andi yang masih tidak percaya. "Lah dibawa kemana Mas?" "Itu loh makanannya masih nyantel di motor kamu," jawab Pak Security sambil tangannya menunjuk ke arah motor Andi. Andi semakin lemas dibuatnya. "Lalu tadi itu siapa Pak?" tanya Andi dengan mulutnya yang gemetar. "Sudahlah Mas. Ayo kita ke pos dulu. Mas tenangin diri Mas dulu di sana," kata Pak Security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Andi menuntun motornya. Karena memang jaraknya hanya beberapa langkah saja. Dan juga karena Pak Security-nya juga membawa sepeda. Sesampainya di pos, Pak Security itu memberikan segelas air putih kepada Andi. Lalu dia bercerita. Memang sudah banyak kejadian di rumah itu sebelum Andi. Motifnya pun sama. Memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong sehingga ojol tersebut langsung buru-buru untuk putar balik. Tetapi ada juga yang mengalami kejadian seperti Andi. Di mana menurut ojol tersebut rumah itu awalnya bagus namun akhirnya justru seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang si Jenny sampai ke rumah tersebut. Ini orang ngebonceng siapa ya? Lah kok ngomong sendiri. Terus sesampainya di rumah Jenny, ojol itu masih ngobrol sambil tangannya seperti sedang menerima uang gitu Mas, kata Pak Security itu. Andi semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak Security itu. Hingga akhirnya ia cepat-cepat pamit pulang ke kosnya. Dan menaruh makanan pesanan Jenny itu di pos. Sambil berkata, "Ini buat bapak sama temannya aja." Setelah berpamitan, Andi bergegas pulang ke kosnya dan menceritakan kejadian itu ke teman satu kosnya. Sejak kejadian itu, Andi pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya di malam hari. Jika kalian pernah mengalami kejadian yang serupa, komen di bawah ya untuk berbagi pengalaman. Terima kasih.